Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarriati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita nikmat dari yang ke-8 hingga ke-9 yang terbenar insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat pimpinan Pusat Lajismu Bapak Edi Muktiono, yang terhormat pimpinan wilayah Lajismu Bapak Jaini Abdul Malik MA, yang terhormat kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, yang terhormat kepada pimpinan daerah Aisyah Kota Bekasi, kepada yang terhormat Wakil Wali Kota Dr. Haji Tri Ardianto SEMA yang mohon maaf, yang insya Allah nanti akan menyusul di ruangan ini. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kota Bekasi, yang terhormat pengurus Dewan Syariah Lajismu Kota Bekasi, yang terhormat Dewan Pengawas Lajismu Kota Bekasi, yang terhormat Ketua Lajismu Kota Bekasi Ibu Wati Setyaningsi SE, yang terhormat Rektor IBM Kota Bekasi Dr. Haji Zainuddin SAG MPD, yang terhormat Ketua MLO Majelis Lembaga Ortom se-Kota Bekasi, dan yang terhormat Kantor Layanan Lajismu se-Kota Bekasi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara Rapat Koordinasi Daerah Lajismu Kota Bekasi. Yang pertama pembukaan, kedua mukadimah, yang ketiga pembacaan kalam ilahi, yang keempat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan Mars Lajismu. Lalu selanjutnya ada sambutan-sambutan, lalu sosialisasi dan penyerahan beasiswa Lajismu kepada Rektor IBM sebesar 50 juta rupiah, dan simbolisasi dan penyerahan beasiswa untuk mengurus MDMC Kota Bekasi sebesar 2.500.000. Lalu selanjutnya penutup, istirahat, sholat dan makan. Selanjutnya sosialisasi dan koordinasi Lajismu dengan majelis, lembaga dan ortom tingkat daerah, penyampaian program kerja dan laporan kerja keuangan. Lalu sholat asar dan penandatanganan MOU Lajismu Kota Bekasi dengan KL se-Kota Bekasi. Lalu yang terakhir penutupan. Untuk menyingkat waktu, kita ke acara yang pertama, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan. Mohon maaf sebelumnya, sebelum acara dimulai, kita awali dengan membaca lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Abdul Wahid. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan
ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
المهتدين صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma hamdal Quran. Terima kasih kepada saudara Abdul Wahid yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan mendengarkan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ke acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya Mas Muhammadiyah dan Mas Lajismu yang akan dipimpin oleh Saudari Tiara Madliani. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Bangsaku, bangsa dan tanah air, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yaitu sambutan yang pertama kepada laporan rapat koordinasi daerah Lajismu Kota Bekasi kepada Sandi SPD. Saya persilakan. Bismillah. Laporan Ketua Panitia pada pembukaan Rakorda Lajismu Kota Bekasi di SD Muhammadiyah 47 Kota Bekasi 28 November 2020. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, yang terhormat Pimpinan Pusat Lajismu Jakarta, yang terhormat Pimpinan Wilayah Lajismu Jawa Barat, yang terhormat Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, yang terhormat Ketua Lajismu Kota Bekasi, yang terhormat Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah Sekota Bekasi, yang terhormat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, yang terhormat Pimpinan Daerah Aisyah Kota Bekasi, yang terhormat Pimpinan Orto tingkat daerah Muhammadiyah Sekota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selanjutnya, perkenankanlah saya selaku Ketua Panitia Rakorda Lajismu Kota Bekasi untuk melaporkan hasil penyelenggaraan Rapat Koordinasi Lajismu Kota Bekasi tahun 2020. Poin yang pertama, Rapat Koordinasi Lajismu Kota Bekasi ditentukan oleh Badan Pengurus dan Badan Pelaksana pada tanggal 11 November tahun 2020 untuk pembentukan panitia
Rakorda Lajismu Kota Bekasi. Poin 2, waktu pelaksanaan pada tanggal 28 November 2020, tempat di SD Muhammadiyah Kota Bekasi. SD Muhammadiyah 47 Kota Bekasi. Dengan tema filantropi dan penguatan akuntabilitasi Lajismu Kota Bekasi. Poin 3, penyelenggaraan Rakorda ini dilaksanakan sebagai wahana konsolidasi dan kajian ulang berbagai kebijakan sehingga dapat dirumuskan langkah dan strategis untuk meningkatkan kinerja fundraising Lajismu Kota Bekasi. Poin 4, kami harap dalam Rakorda Lajismu ini antara lain: A. Terwujudnya koordinasi dan sinergisitas antara Lajismu dengan elemen-elemen persyarikatan yang ada di Muhammadiyah. B. Sebagai upaya untuk memperkuat dan tingkat kinerja yang lebih baik dalam berkhidmat untuk umat, masyarakat, persyarikatan, dan bangsa. Poin 5, para hadirin yang berbahagia, selain daripada itu kami juga mengundang dalam upaya meningkatkan bahwa kinerja Lajismu Kota Bekasi. Poin 6, pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kami laporkan bahwa Rakorda ini dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta yang terdiri dari perwakilan PP Lajismu, perwakilan PP Lajismu daerah Jawa Barat, pimpinan Majelis Lembaga dan Ortok, pimpinan PDM dan PDA, pimpinan PCM sekota Bekasi, pimpinan KL sekota Bekasi, dan Pak Wali Kota Bekasi, Pak Wakil Wali Kota Bekasi, Pak Rektor IBM dan mahasiswa IBM. Yang kelima, yang keenam, yang terakhir, kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang hari ini berkenan hadir. Semoga Rakorda Lajismu Kota Bekasi ini mampu menyamakan persepsi untuk meningkatkan perolehan zakat infak sodako di Lajismu Kota Bekasi. Demikian yang bisa saya sampaikan selaku Ketua Panitia Rakorda Lajismu Kota Bekasi 2020. Billahi bisa bilil haq, fastabidul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Sandi SPD yang sudah menyampaikan laporan pada acara rapat koordinasi daerah Lajismu Kota Bekasi. Selanjutnya sambutan dari Ketua Lajismu Kota Bekasi kepada Ibu Wati Setianingsih SE, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada pimpinan pusat Lajismu adalah Bapak Edi Muktiono yang telah hadir di sini. Yang terhormat juga kepada Ketua Lajismu wilayah adalah Bapak Zaini Abdul Malik. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang terhormat juga kepada Ketua PDM Kota Bekasi yang kebetulan hari ini belum bisa hadir karena beliau lagi ada acara di Subang, dan diwakilkan dengan Bapak Samsul Bahri. Terima kasih Pak. Yang terhormat Dewan Syariah
Lajismu Kota Bekasi, yang terhormat juga Bapak Badan Pengawas Lajismu Kota Bekasi, yang terhormat kepada Bapak Rektor IBN, Bapak Dr. Zainuddin SAG MPD, yang terhormat Bapak-bapak Ibu Kepala Sekolah, juga yang terhormat kepada para ketua lembaga, ortom dan majelis, dan kepada yang terhormat Ketua Lajismu KL Lajismu Sekota Bekasi yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkenannya Bapak beserta Ibu untuk dapat menghadiri acara Rakorda Lajismu Kota Bekasi. Semoga acara ini bisa berjalan lancar dan menghasilkan komitmen untuk bersama dalam rangka memajukan pergerakan perserikatan Muhammadiyah Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Rakorda kali ini mengusung tema filantropi dan penguatan akuntabilitas Lajismu Kota Bekasi. Dengan berbagai pertimbangan, sesungguhnya tidak ada alasan yang bisa diterima tidak serius mengelola Lajismu, karena ini adalah suatu amanah. Mengelola Lajismu tidak ada lagi juga alasan untuk tidak menjadi lembaga yang amil zakat yang memberikan kemaslahatan umat dan masyarakat luas, karena itu adalah kewajiban. Serta tidak ada lagi alasan untuk tidak bersikap profesional, karena kita semua warga Muhammadiyah. Jadi di dalam hal ini diperlukan sistem informasi dan manajemen zakat infak sedekah yang terintegrasi dan di semua tingkatan pimpinan, dan meningkatkan koordinasi Lajismu secara regional dan nasional, dan meningkatkan kerjasama Lajismu dan AUM dalam mobilisasi, mengelola dan menginformasikan dana ZIS yang memberdayakan. Kita berdoa disertai ikhtiar secara terus-menerus agar Muhammadiyah di Kota Bekasi senantiasa tetap bersinar, memancarkan cahaya, mencerahkan dan memberikan kemanfaatan terbaik untuk memajukan umat, bangsa dan kemanusiaan universal dalam bingkai rahmatan lil alamin. Kami berharap dengan diundangnya para hadirin semua, majelis, lembaga ortom dan semua pihak bisa membantu siar Lajismu, karena saat ini Lajismu sudah menjadi lembaga amil zakat nasional. Lajismu ke depan diharapkan menjadi lembaga amil yang kuat secara organisasi, kelembagaan kuat pengaruh dan kuat secara legal formal. Lembaga Lajismu adalah lembaga yang wajib ada. Kalau tidak ada, berarti tidak melestarikan budaya filantropi Muhammadiyah. Dan alhamdulillah di Kota Bekasi ini PDM-nya sudah ada Lajismu dan sudah mulai bangkit. Insya Allah akan lebih maju lagi ke depan. Selain sebagai peningkatan kapasitas amil, juga penguatan akuntabilitas sangatlah penting bagi suatu lembaga, terutama lembaga sosial seperti Lajismu. Akuntabilitas dapat dilihat dari segi pembukuan yang harus dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan bukti yang sah. Untuk itu kami himbau bagi amal usaha Muhammadiyah ataupun Aisyah di Kota Bekasi seperti panti asuhan, lembaga dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penggalangan dana, mulai saat ini mohon mulai tertib melaporkan semua penggalangannya dan melaporkan kepada Lajismu Kota Bekasi. Hal ini terkait dengan undang-undang regulasi yang telah diberlakukan dan harus dipatuhi bersama. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih detailnya ya untuk mengenai pasal-pasal tentang regulasi. Di sini saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Program-program Lajismu Kota Bekasi, alhamdulillah saya dalam pengurusan dari per Februari sampai dengan sekarang November, terhitung baru sekitar 10 sampai 11 bulan. Di sini kita pertama adalah pembagian sembako kepada lebih dari 5.000 baik eksternal maupun internal sudah terdistribusi.
itu anggaran sekitar lebih dari 100 juta. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaatnya bisa dirasakan oleh kita bersama. Itu terkait dengan sembako, itu adalah ketahanan pangan sampai dengan tahap 5. Alhamdulillah. Yang kedua adalah bantuan 1000 masjid. Kita di Kota Bekasi alhamdulillah sudah terdistribusi 9 masjid di Kota Bekasi. Mudah-mudahan ke depan kita Lajismu bisa membantu lebih dari beberapa ratus masjid, bisa membantu operasional masjid demi dakwah Muhammadiyah di Kota Bekasi makin lebih maju lagi. Ketiga adalah program UMKM. Alhamdulillah sudah terdistribusi juga untuk penerima, dan sampai sekarang UMKM di bawah naungan Lajismu Kota Bekasi alhamdulillah sudah mulai berjalan dan mulai maju. Semoga ke depan bisa ada lagi penerima manfaat. Yang keempat adalah bantuan donasi buat 50 mubalik sekitar 25 juta. Lanjut dengan bantuan musibah Garut sekitar 15 juta. Pelatihan ekoprint yang kemarin yang telah terlaksana, yang anggotanya adalah ibu-ibu Aisyah dan Nasyatul Aisyah. Semoga ibu-ibu Aisyah makin produktif, kreatif, dan makin maju ya. Terus lanjut lagi adalah beasiswa, pemberian beasiswa IBM sekitar 50 juta buat 20 mahasiswa, dengan ditambah dengan satu beasiswa untuk DMC. Dan sekarang insya Allah on proses beasiswa untuk SMA ya sederajat, ini dalam proses sekitar 72 juta dari BSM, dan alhamdulillah ini bentuk support juga dari Pak Rektor. Kita sama-sama ya Pak ya, terima kasih supportnya. Juga lanjut insya Allah saya mengedepankan insya Allah ini lembaga Lajismu Kota Bekasi ini bisa mendapatkan beasiswa sebanyak-banyaknya, bisa membantu siswa murid-murid di Syarikatan Muhammadiyah ini bisa lebih optimis ya. Kita membiayai, bisa membantu biaya beasiswa untuk sekolah insya Allah. Dalam proses ini negosiasi, saya kemarin mengajukan 300 siswa dan insya Allah hanya 100 siswa ini yang akan di-approve sekitar 360 juta. Bismillah ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, mohon doa support dari semuanya, karena tanpa ibu-ibu dan bapak-bapak semua saya tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Dengan itu kita MLO di Kota Bekasi ini kita harus sinergi dengan Lajismu Kota Bekasi. Bagaimana bisa memajukan persyaratan ini kalau kita tidak sama-sama sinergi gitu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Demikian mungkin yang saya sampaikan, mungkin nanti ada materi lagi yang bisa saya tambahkan bila ada kekurangan atau ya ada salah kata yang saya sampaikan, kami mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Wati Setia selaku Ketua Lajis Kota Bekasi. Selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan pusat Lajismu yang diwakilkan oleh Pak Edi Muktiono. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Bapak-bapak pimpinan, baik pimpinan daerah Kota Bekasi, kemudian pimpinan Aisyah Kota Bekasi, Ketua Lajismu Kota Bekasi, Bapak Rektor yang telah hadir, terima kasih Pak Rektor yang telah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama kita. Kemudian dari pimpinan wilayah Lajismu Jawa Barat, saya ini alhamdulillah telah hadir juga. Dan
semuanya yang hadir di sini, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Ada yang nggak kelihatan ibu-ibu? Ada ya? Yang di luar nggak kelihatan kan? Kemudian dari jenis malaikat misalnya, insya Allah ada bersama-sama kita yang juga patut kita sapa. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, saling bersilaturahim dalam rangka rapat koordinasi Lazismu se-Kota Bekasi. Mudah-mudahan dengan adanya Rakorda Kota Bekasi ini, kedepannya Lazismu Kota Bekasi bisa lebih agresif lagi, bisa lebih kuat lagi, bisa lebih dirasakan manfaatnya baik oleh mustahik ataupun oleh stakeholder yang ada di Kota Bekasi. Mbak Setiawati ini lumayan perkasa itu, bawa-bawa sekalian. Tadi disampaikan 8 bulan, alhamdulillah sudah 8 KL yang sudah terbentuk di Kota Bekasi ini. Berarti 1 bulan 1 KL. Di Kota Bekasi ada berapa? 13 ya? 13 PCM. Mudah-mudahan target minimal 13 PCM sudah terbentuk semua KL-nya. Kemudian nanti tidak menutup kemungkinan di tingkat ranting juga membuat KL, sehingga KL-KL yang ada di Kota Bekasi ini semarak. Kalau KL-nya semarak, berarti kegiatan dan struktur kita di lingkungan Kota Bekasi akan kuat. Karena begitu Lazismu kuat, maka MLO di bawahnya juga ikut bergeliat dan kuat. Kenapa? Karena Lazismu menggalang dana, menggalang sinergitas dengan semua pihak dalam rangka untuk menggeliatkan kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Bekasi, khususnya di MLO-nya. Ada 3 minimal yang harus ada, yaitu bidang pendidikan. Walaupun kita punya 5 pilar ya, kita 5 pilar, minimal 3 ada pendidikan. Kalau Lazismu kuat, maka diharapkan tidak ada lagi mahasiswa-mahasiswa, siswa-siswa yang kesulitan terkait membayar SPP bulanan, karena Lazismunya kuat. 2, terkait dengan kesehatan, tidak ada lagi pasien-pasien yang terlantar karena tidak bisa membayar, walaupun sudah ada BPJS ya, tapi pasien terlantar masih ada di Kota Bekasi ini. Mudah-mudahan dengan terbentuknya banyak KL, Lazismu kuat, tidak ada lagi yang pasien-pasien terlantar. Nah, 3, ekonomi. Kalau Lazismu kuat, minimal internal persyarikatan, du'afanya, pelaku ekonominya bisa di cover, bisa dibantu, didampingi, dibantu permodalan dan seterusnya. Itu harapan kita semua. Bapak Ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lazismu saat ini dari pusat hingga daerah itu memiliki kantor sekitar 764 kantor. Sudah seperti Bank BRI, Bapak Ibu sekalian.
BRI mempunyai berapa ya? Sekitar 1000-an ya. Sudah hampir mendekati lah. Nah, kalau potensi ini kita maksimalkan di setiap daerahnya masing-masing, di setiap teritorialnya masing-masing, maka insya Allah permasalahan umat yang 3 tadi bisa terselesaikan dengan baik, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Apalagi sekarang ekonomi sedang melemah. Nah, sebenarnya lazismu harus berperan di situ. Ya, untuk saat ini memang peran lazismu sesuai dengan kemampuannya. Tetapi bila lazismu bisa berperan mungkin minimal kalau nggak eksternal, internal, jamaah kita support ekonominya, permodalannya, pendampingannya, dan seterusnya, itu akan lebih mantap sekali. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan Pak Setia dengan koordinasi kepada semua KL yang ada di Kota Bekasi. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya mau bercerita terkait 2 hal. Yang pertama kelembagaan, yang kedua tentang sekilas fundraising dan kultural. Tapi ini judulnya sambutan, maka tidak boleh lebih dari 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit itu namanya tausiah atau apa ya. Baik, tapi yang jelas dalam sambutan ini saya ingin menekankan bahwa mari kita perkuat lazismu semaksimal mungkin agar kegiatan-kegiatan MLO bisa terbackup, tercover. Walaupun dalam menggalang dan menyalurkannya itu tidak khusus internal, kita tidak pilih-pilih dalam dalam menyalurkan program. Oh, ini Muhammadiyah, ini nggak Muhammadiyah, enggak. Dalam rekap laporan nasional, lazis secara nasional ya, lazismu itu menyalurkan 50-50, sebagian ke internal Muhammadiyah dan sebagian ke eksternal Muhammadiyah. Siapa saja, sampai mu'alaf juga dapatkan di situ, dari mu'alaf ada. Baik, mudah-mudahan Rakorda sukses menghasilkan poin-poin yang nanti kita sepakati bersama, dan ke depan lazismu Kota Bekasi bisa eksis dan manfaatnya bisa dirasakan oleh mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lazismu Kota Bekasi bisa berjalan, bahkan sekarang semangat, karena memang harapan dari PDM itu adalah sementara sekarang ini lazismu ya. Kalau kemarin dari pendidikan, sekarang lazismu diharapkan supaya bisa membantu kegiatan-kegiatan yang ada di PDM. Alhamdulillah, bahkan sudah mulai Jumat Berkah ya. Zaman Mas Alif itu Jumat Berkah, kita memberikan makanan, makan nasi bungkus itu ke tukang-tukang beca, kemudian ke tukang-tukang gojek di jalanan ya. Nah, kemudian kita kritik, kita masukkan dari PDM bahwa kalau kita ngasih tukang beca, ngasih tukang ojek, belum tentu dia sholat, kan gitu. Akhirnya dirubah. Sekarang alhamdulillah, jadi Jumat Berkahnya itu kita di masjid kita. Begitu selesai sholat Jumat, kemudian kita sediakan makan siang. Ini bermanfaat. Kita memberikan makannya kepada orang yang sudah selesai ibadah. Nah, jadi perubahannya, kalau dulu ke tukang-tukang beca, sekarang yang sudah sholat atau sudah ibadah. Demikian mungkin dari saya, rasa syukur ya atas kemajuan ya dari lazismu Kota Bekasi. Dan karena tadi saya ditempatkan di akhir, katanya karena mau membuka ya
Oleh karena itu, mari kita buka acara rapat koordinasi daerah Lajismu Kota Bekasi dengan tema filantropi dan penguatan akuntabilitas Lajismu Kota Bekasi dengan sama-sama membaca basmalah. Terima kasih, mohon maaf. Nasrul minallah wa faqih qarib wa basrul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Herman yang sekaligus membuka acara. Selanjutnya acara penutupan pembukaan. Mari kita tutup acara pembukaan ini dengan mendapatkan lafaz hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wa qalam wa ma yasturun. Ini penutupan pembukaan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi dan koordinasi Lajismu dengan majelis, lembaga, dan ortom tingkat daerah. Kepada Ibu Wati Setian saya persilahkan. Mari kita memulai gerakan koordinasi daerah Lajismu Kota Bekasi tahun 2020. Ini tindak lanjut dari Rakorwil ya, dari Rakorwil, rapat koordinasi wilayah. Ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang tadi pertama-tama mengenai regulasi zakat. Ini saya sampaikan kepada majelis lembaga ortom, kepada bapak-bapak ibu semua, bahwa regulasi zakat ini Lajismu ada terstruktur yaitu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, PMA Nomor 333 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan las. Regulasi di sini bab 8 larangannya. Perlu saya sampaikan kepada lembaga AUM Panti Asuhan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Wilayah Lajismu, kenapa kita harus sama-sama sinergi dalam penggalangan dana ini dilaporkan ke Lajismu? Karena di sini terkait dengan regulasi pasal 37. Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual dan atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Pasal 38, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Selain itu, di sini ibu-ibu, bapak-bapak, ada ketentuan pidana. Ya, seperti panti asuhan di Muhammadiyah, ya, seperti AUM juga boleh penggalangan dana, tetapi tetap harus dilaporkan kepada Lajismu Kota Bekasi, karena kita menertibkan bagaimana caranya agar tidak ada penggalangan secara liar di Muhammadiyah Kota Bekasi ini. Next, Mbak. Ketentuan pidana. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Telah saya sampaikan kepada Panti Asuhan Aisyah Zena, pengurusnya itu Bapak Hasnul Khalid, beliau sampai merinding mendengar seperti ini. Mereka merasa takut dengan dana yang ada itu. Saya bilang, saya konfirmasi ke Panti Asuhan Zena yang telah saya koordinasikan. Alhamdulillah nanti Panti Asuhan sudah mulai mau tertib melaporkan kepada Lajismu Kota Bekasi. Dan dengan 500 juta ini memang sangat berat ya bapak-bapak, ibu-ibu. Terus pasal 40, setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta. Tidak mungkin Lajismu akan melaporkan nih internal Muhammadiyah yang tidak melaporkan, kita denda 500 juta. Tapi bukan kita menjas atau misalnya menakuti ya ke MLO, tapi kita sama-sama secara musyawarah, kita sama-sama sinergi bersama-sama bagaimana ini kan bukan
Lazismu itu bukan milik sendiri, milik Muhammadiyah. Kenapa dibentuknya Lazismu, yaitu lembaga yang benar-benar untuk salah satu wadah untuk menghimpun dana. Untuk pasal 41, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 550 juta rupiah. Ini pimpinan pusat Muhammadiyah yang telah dipaparkan tadi oleh Pak Zaini. Ini udah ada instruksi dari pimpinan Muhammadiyah, Pak Dr. Haidar Nasir, sehubungan dengan adakan segeranya undang-undang. Berarti kita sekarang adalah mematuhi, menjalankan semua peraturan yang ada di PP, yaitu penggalangan dana dari JIS itu semua adalah di Lazismu. Seperti KLKL dan AUM atau panti asuhan itu hanya sebagai penghimpun, tapi nanti kita akan ada win-win solution ya bagi semuanya. Bagaimana caranya agar AUM atau PCN, PCA tetap berdaya. Kita kasih win-win solution, yaitu kesepakatan bersama bagaimana pengaturannya. Ya, nanti saya sampaikan di akhir. Selanjutnya, amanah Muhammadiyah membangun dan meningkatkan budaya organisasi dan tata kelola zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah melalui pembentukan sistem informasi manajemen SIM JIS yang terintegrasi di semua tingkat kepemimpinan. Membangun dan meningkatkan budaya organisasi, membangun meningkatkan tata kelola JIS, membuat sistem informasi manajemen yang terintegrasi di semua tingkat kepemimpinan. Seperti Lazismu Kota Bekasi ya, itu penghimpunan dana segala macam yang masuk dan keluar itu kita ada kwitansi absah yang ada nomor-nomornya. Kalau di panti asuhan, mohon maaf Bapak Ibu, bisa di cabang-cabang ada nggak kwitansi seperti itu? Dan itu kalau bisa diusut sampai akhir, mungkin Bapak dan Ibu akan kena ya itu. Dan kita ini harus mulai sama-sama tertib mengikuti pimpinan dari Muhammadiyah. Kita hanya menjalankan bagaimana baiknya, karena ini amanah yang harus saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Ini ekosistem JIS ya, donatur muzaki, ICT mustahik, nanti ke internal pembagiannya ke eksternal Muhammadiyah yang tadi sudah sampaikan ya, pendistribusiannya. Terus nanti ada proses di Lazismu itu fundraising, programming, konef. Pak Edi Mukti, alhamdulillah Lazismu Kota Bekasi sudah mengikuti untuk digital ya. Kemarin ada saudara kita di internal Muhammadiyah, saudara Ibrahim, yang saat ini sedang sakit ginjal dan perlu memang harus perawatan lebih maksimal. Saya menaikkan kemarin data sekitar 500 juta, alhamdulillah sekarang udah mulai 70 jutaan ya, udah terkumpul. Dan insya Allah nanti banyak lain yang perlu dibantu lagi, kaum duafa yang di Kota Bekasi ini. Lanjut Mbak. Ini pendistribusiannya, pasal 25, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Pasal 26, pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pendayagunaan zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dengan jangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Yang kedua, untuk usaha produktif. Yang ketiga, untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud ayat 1 peraturan menteri ya. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Nah, syarat dan ketentuan yang terkait dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat adalah asnaf zakat ada 8 golongan mustahik. Distribusi dana zakat disalurkan murni tanpa kewajiban mengembalikan. Perlu ada pemanfaatan zakat dalam jangka waktu minimal 3 bulan. Penyaluran dengan skala prioritas, penyaluran dalam tahun berjalan.
Terus penyaluran dalam bentuk yang bermanfaat. Ikhtisar perencanaan program mencakup nama program, lokasi, jumlah penerima, jumlah zakat, keluaran hasil, manfaat, dampak, impact. Mungkin nanti kalau ada yang belum paham nanti bisa didiskusikan, ada tanya jawab ya. Nah ini untuk sinergi dan kolaborasi program, mekanisme kemitraan dengan MLO. Mitra programnya bisa proposal yang tetap harus diajukan ke Lazismu, itu ada proposal. Nanti dari Lazismu dianalisa kelayakannya untuk pendistribusiannya, laporan tahap tersatu diverifikasi, lanjut nanti verifikasi kedua baru pencairan. Setelah itu laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Lanjut Pak. Sistem laporan keuangan berbasis IT. Sekarang alhamdulillah dari Lazismu Pusat kita harus mengikuti sistem laporan keuangan berbasis IT. Jadi semua penggalangan dana baik itu ada masuk input ya untuk keluar, itu semua akan masuk ke sistem ini secara online. Sehingga dari Lazismu daerah, Lazismu wilayah sama pusat udah terintegrasi, bisa melihat dana yang masuk. Dan nanti saya akan sosialisasikan juga kepada KL-KL harus mengikuti pola sistem seperti di pusat ini. Sistem laporan keuangannya berbasis IT. Nanti mungkin ada pelatihan ya. Lanjut Mbak. Lanjut. Ini yang tadi saya sampaikan ya, untuk program-program Lazismu Kota Bekasi kita udah merespon bencana banjir, ketahanan pangan sampai ketahanan pangan 5 sekitar 250 juta, yaitu berbentuk sembako ya, baik internal ataupun eksternal. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana udah pernah merasakan itu menerima sembakonya tidak? Ada yang belum? Itu karena muzaki, katanya bukan mustahik ya. Terus yang selanjutnya adalah pembagian zakat fitrah, kurban, pembagian nasi kotak, pemberian penyerahan, bantuan biaya pengobatan kepada yang Ibrahim tadi alhamdulillah udah memberikan kita sekitar 10 juta ya untuk sampai tahap 2. Penyerahan bantuan penyemprotan, terus dana UMKM, penyerahan bantuan biaya pengobatan, berapa kali Mbak? Tahap 2. Pendistribusian dana operasional masjid, penyerahan donasi bantuan korban Garut 100 paket senilai 15 juta. Terus ada penyerahan donasi bantuan juga buat korban kemarin itu kebakaran ya, sekitar 10 juta. Sekarang Jumat Berkah alhamdulillah udah mulai baru 2 pekan ini kita udah mendistribusikan sekitar 200 paket 200 paket nasi kotak. Ini penghimpunan dana Jiska berdasarkan jenis donasi dari periode. Sebenarnya periodenya ini terhitungnya dari Februari sampai dengan Oktober. Infak sodako yang terhimpun di Lazismu Kota Bekasi ini sekitar 834.836.472. Memang belum maksimal sampai 1M ya Pak Jenny, Pak Edi. Insya Allah Bismillah, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih banyak lagi. Dan ini kan belum sampai ke beasiswa juga belum masuk Pak Jenny. Insya Allah sampai bisa 1M dalam 1 tahun ini. Terus infak sedekah di sini sampai 643.806 sekian, kurban 73 juta, ini zakat 167 juta. Ini belum masuk laporan-laporan dari panti asuhan, dari PCM yang terhimpun belum. Ini hanya khusus Kota Bekasi. Mungkin kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak dari PCM, PCA itu melaporkan, ini penghimpunan itu bahkan bisa lebih dari 2 miliar. Dengan itu kita itu tetap harus menjadi percontohan bagaimana Kota Bekasi ini di Jawa Barat seperti yang diharapkan, yaitu seperti Jawa Timur, Jawa Tengah itu udah mulai tertib. Mereka itu melaporkan semua ke penggalangan dana itu ke Lazismu Kota Bekasi. Lanjut Mbak. Ini total pendistribusiannya dari total 872. Makanya tadi Pak Eman infokan, memang kita dana itu di Lazismu itu kecil karena semua dana yang terhimpun kita distribusikan. Karena kita tidak mau menyimpan dana-dana itu
karena itu memang hak ya dari umat oleh umat dan kembali lagi ke umat. Ini program dakwah kita 363 juta, program sosialnya 287, program pendidikan ini 1 juta, ini kayaknya belum masuk ini untuk IBM 50 juta, ditambah lagi SMA 72 juta, berarti udah berapa ratus juta. Nanti insya Allah ini lagi dalam proses Pak Iman, 360 jutaan ini kita ada bantuan untuk beasiswa, insya Allah mudah-mudahan terrealisasi. Program kesehatan itu 16 juta, program bencana 145 juta. Alhamdulillah ini mudah-mudahan berkah buat semuanya, bisa diterima oleh mustahik ya. Terus lanjut lagi Mbak, ada lagi ini penerimaannya, penerimaan program ekonomi 500 orang, dakwahnya 1000 orang, sosial kemanusiaan 1.500 orang, kesehatan 10 orang, pendidikan 50 orang, lebih 300 kalau terhitung sampai dengan November ini gitu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan ibu-ibu, bapak-bapak, KL ini terutama yang ketua KL se-Kota Bekasi ada 8 KL. Nanti saya mau lihat review untuk laporan-laporannya yang sudah berjalan beberapa bulan ini laporannya. Kedepannya juga harus tetap konsisten, tetap melaporkan setiap bulan kontinu kepada Rajismu Kota Bekasi. Setelah itu nanti saya akan memberikan reward kepada KL-KL yang sudah terbentuk dengan laporannya yang paling bagus dan paling tertib dan penghimpunan yang paling besar akan saya kasih reward semua ya Bapak-bapak Ibu. Tetap semangat buat semua, berfastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Wati Sekjen CME yang sudah menyampaikan sosialisasi dan koordinasi Rajismu dengan selanjutnya acara simbolis dan penyerahan beasiswa Rajismu Kota Bekasi kepada Rektor IBM Bekasi sebesar 50 juta rupiah yang akan diberikan oleh Ketua Rajismu Kota Bekasi kepada Bapak Rektor. Padanya kami persilahkan. Nominal ya. Nominalnya gimana Pak Asri? Acara selanjutnya ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pimpinan pusat Rajismu kepada Bapak Edi Muktiono. Kami persilahkan. Kelihatan enggak? Baik, sambil santai ya Bapak Ibu sekalian, saya mulai saja sambil menunggu file bisa dibuka. Tapi sebelum saya mulai, biar kita tetap semangat, kita beryel-yel dulu boleh ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Yel-yelnya adalah seperti biasa, yel-yel Rajismu. Kalau saya teriakkan zakat, maka jawab dengan zakat. Kalau teriakkan zakat, jawab dengan hebat. Rajismu, jawab dengan kuat. Muhammadiyah, jaya. Gitu ya. Kalau zakat, jawab dengan hebat. Kalau Rajismu, kuat. Kalau Muhammadiyah, jaya. Tes. Zakat, hebat. Nah, gitu. Rajismu, Muhammadiyah, kurang serempak. Kita cek sekali lagi ya. Yang serempak, karena ini dalam rangka untuk menyamakan frekuensi, kita biar semangat. Sekali lagi, zakat, hebat. Rajismu, Muhammadiyah, jaya. Alhamdulillah, biar tetap semangat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
ini sekilas saja terkait materi fundraising, dan nanti ada sedikit juga program di dalamnya. Mengapa kita harus fundraising? Karena fundraising itu adalah tulang punggungnya keluarga besar Lazismu, keluarga besar persyarikatan. Karena program-program harus berjalan. Bagaimana program bisa berjalan kalau tidak ada dana yang terhimpun? Maka fundraising itu penting. Untuk tahap awal tidak perlu targetnya tinggi-tinggi, yang penting tercapai. Kemudian juga manfaatnya bisa dirasakan oleh umat. Bapak Ibu sekalian, lembaga zakat ini sebenarnya perannya sangat-sangat dinanti oleh banyak orang, karena program sosialnya sangat menyentuh langsung ke lapisan masyarakat. Oleh karena itu kita di Kota Bekasi ini jangan sampai kehilangan semangat untuk berfundraising. Kita harus tetap semangat untuk berfundraising. Baik, fundraising. Pengertian fundraising sudah tahu semua, nggak usah dijelaskan, bisa dibaca sendiri. Fundraising adalah penggalangan dana ya. Lanjut, ini bisa dibaca sendiri. Singkat aja, ya. Tidak lebih dari 10 menit. Kita lebih banyak diskusi saja. Kalau misalnya saya ngomong setengah jam, 1 jam, tapi nanti realisasinya nggak ada gunanya. Maka saya sampaikan sekilas-sekilas saja. Nanti lebih banyak diskusi barangkali biar langsung bisa diterapkan, bisa aplikatif gitu di masyarakat ya. Baik, fundraising adalah penggalangan dana. Terus lanjut, fundraising merupakan proses pengumpulan dana dan sumber daya lain dalam menciptakan sinergi program untuk memberdayakan masyarakat yang dikelola dengan amanah dan profesional. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di Lazismu itu hanya ada 3 proses. Yang pertama adalah proses penggalangan dana, kemudian yang kedua adalah proses pengelolaan dana, kemudian yang ketiga adalah penyaluran dana. Penggalangan dana sudah kita lakukan. Kemudian aktivitas administrasi ini juga perlu orang yang rajin, perlu orang yang detail, perlu orang yang sabar, perlu orang yang tidak keluar masuk. Kata Pak Zaini tadi, problemnya banyak yang keluar masuk. Begitu di training sudah paham, dia keluar. Ada masuk baru lagi, di training lagi paham, dia keluar. Nah, itu kurang efektif ya Bu ya. Nah, maka perlu orang yang bisa telaten, kuat. Nah, biasanya kader-kader internal. Tapi ada masalah juga kader internal tuh. Lebih tertariknya fenomena di Jawa Barat ini ke politik. Jadi saya pikir mungkin ada, tapi sebagian besar mudah-mudahan kader-kader NA itu bisa membantu di sini, diharapkan untuk administrasi, keuangan dan pelaporan. Ini sangat penting sekali. Karena sekarang sudah terintegrasi ya, laporan-laporannya diharapkan begitu buka di komputer langsung kelihatan Jawa Timur berapa, Jawa Tengah berapa, Jawa Barat berapa, DKI Jakarta berapa, karena sudah terintegrasi. Mudah-mudahan dengan adanya SDM yang cukup di internal kita bisa memaksimalkan pengelolaannya. Kemudian aktivitas penyaluran dan pendayagunaan yang tadi kalau dilakukan oleh Lazismu sendiri barangkali SDM-nya kurang, maka perlu melibatkan MLU terkait. Nah, itulah bentuk sinergitas yang harus dibangun di sini agar juga kita bisa bersaing dengan Lazismu yang lain di daerah yang lain, kemudian juga dengan las-las yang lain. Baik, langsung singkat saja. Nah, kompetensi
Kompetensi dasar yang harus dimiliki semua amil itu yang pertama adalah mengelola pelayanan muzaki, kemudian memproses transaksi keuangan dengan baik, mengelola administrasi transaksi keuangan, dan menyiapkan laporan-laporan pengelolaan transaksi muzaki. Laporan keuangan itu juga ada masalah di sana, dan sebagian besar permasalahan laporan keuangan itu terintegrasinya laporan keuangan seluruh lazismu nasional itu sulitnya minta ampun. Apalagi kalau laporan keuangan itu tidak tersistem dengan baik, maka lazismu membenahi diri. Mudah-mudahan sih bisa terlaksana dengan baik ya Bapak Ibu sekalian. Hierarkinya kan dari KL melaporkan ke daerah, daerah melaporkan ke wilayah, wilayah melaporkan ke pusat. Nah itu susah, padahal pekerjaan itu adalah pekerjaan yang simple sebenarnya kalau dilakukan dengan tekun. Masalahnya itu adalah pencatatan, kemudian kita merawat kwitansi-kwitansi. Kadang-kadang kalau di jalan itu susah ya Bu, Bapak-bapak sekalian. Kwitansi itu perlakukanlah seperti uang itu sendiri. Ya saya ngisi bensin kan kadang-kadang lupa minta itu apa? Struk dari pom bensinnya. Atau ada dapat tapi ditaruh di mobil, nggak langsung disimpan, besok lusa hilang, sulit lagi kita mencarinya. Padahal simple, kalau dimasukkan ke saku langsung atau langsung dimasukkan ke dompet. Saya biasanya kalau terkait dengan pengeluaran kantor, biaya apapun yang ada kwitansinya itu saya langsung masukkan ke dalam dompet. Karena begitu hilang susah nyarinya. Apalagi kita perjalanan jauh ke Tangerang misalnya. Tangerang masih dekat. Ke Jawa Timur ada pengeluaran, kemudian kwitansinya hilang. Waduh, mau balik ke Jawa Timur hanya untuk kwitansi nggak mungkin. Maka sebenarnya hal-hal yang sederhana itu kalau kita lakukan dengan baik, maka itu akan menjadi sebuah hal besar, dan pertanggungjawaban laporan kita akan bagus, real, dan tidak mengada-ada. Maka saya harap kwitansi apapun, baik kecil ataupun besar, yang dilakukan transaksi di sini, khususnya di Kota Bekasi, bisa dengan baik tercatat. Masalahnya kan itu Bu, mencatat itunya. Kalau sudah dicatat per hari, dicatat per minggu, dicatat per bulan, itu mudah sebenarnya. Kalau Pak Zaini Bekasi, laporan, ya siap, langsung ada. Mau di print atau mau dikirim soft filenya, langsung. Tetapi kalau nggak dicatat, Masya Allah, apa ya kemarin kegiatan apa ya? Berapa ya? Sama siapa saja ya? Kwitansinya di mana ya? Waduh, sulit itu. Nah, tapi kalau dicatat dengan rapi, insya Allah kapanpun, dimanapun diminta, itu langsung ada. Nah, itulah kita harapkan biar tertib laporannya. Lanjut. Ini sekedar sekilas saja ya Bapak Ibu sekalian. Lazismu itu misi utamanya adalah menyampaikan pengetahuan JIS seluas-luasnya kepada masyarakat, baik internal ataupun eksternal. Masalah JIS itu belum banyak difahami oleh masyarakat. Coba aja tes bapak-bapak ibu-ibu di KL-nya masing-masing atau di jamaahnya masing-masing, tanya, Bapak Ibu sudah berzakat? Sudah. Berapa Bu? 2,5 kilo atau 3 liter? Pasti ada yang jawab begitu, karena belum paham bahwa zakat itu ada zakat mal,
Yang dijawab tadi adalah zakat fitrah. Padahal kewajiban zakat itu selalu disandingkan dengan sholat. Sholat iya, tapi belum tentu berzakat. Nah, masalah sosialisasi ini adalah masalah krusial yang harus terus disampaikan kepada masyarakat. Tidak bosan-bosan, tidak sungkan-sungkan, dan tidak henti-henti, terus sosialisasi bisa melakukan, apalagi sekarang bisa langsung, bisa melakukan melalui media dan seterusnya. Kemudian memastikan bahwa penyaluran ZIS itu melalui lembaga, yaitu lembaga Lazis. Banyak di persyarikatan ini yang melakukannya masih masing-masing, katanya biar lebih terasa. Nah, itu kadang-kadang ya kurang bisa maksimal kita penghimpunannya karena disalurkan oleh masing-masing. Nah, kalau disalurkan melalui lembaga yaitu Lazis, maka akan mendongkrak perolehan ZIS di Kota Bekasi. Lanjut, ini dasar hukumnya, hukmin amwalihim shadaqah dan seterusnya, singkat saja. Kemudian ini asnafnya, innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Kemudian lanjut, ini serba-serbi aja ya, dasar hukum hadis dan ijma. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, ada yang hafal doa mendoakan orang yang sedang berzakat? Ada yang sudah hafal? Ada KL, ayo KL mana? Ada yang bisa mendoakan dengan bahasa Arab? Boleh membaca, tapi siapa yang bisa melafalkan dalam bahasa Arab, nanti ini di close dapat hadiah. Tadi Mbak Setia sudah menyampaikan ada hadiahnya. Saya juga nggak ketinggalan dong. Siapa yang bisa melafalkan dalam bahasa Arab tanpa melihat di depan? Ayo, dari KL mana sebutkan, atau siapa saja boleh yang ada di sini. Ya, ada? Ayo dihafalin. Dari KL mana? Saya nantangin KL-nya aja. Biasanya sudah ada, Ustaz. Jadi biasanya itu mendoakan dengan bahasa Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, mudah-mudahan hartanya berkah, mudah-mudahan harta yang masih tersisa berkah, mudah-mudahan diterima amalnya. Dihafal. Hadiahnya umroh. Ini ada. Ayo siapa ayo? Berarti teh. Ya boleh. Ayo, silakan duluan. Nah, ya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ajrakallahu fima aqaid wa barakakallahu fil qaid wa ja'alahu laka khairan. Bagus. Jadi nanti masing-masing KL, kepala kantor layanannya, menyetorkan kepada Mbak Setia hafalannya. Bukan hafalan Al-Quran, tapi hafalan doa mendoakan orang yang berzakat. Ya, lanjut.
Tuh dihafalkan bro. Berikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, biasanya di fenomena di persyarikatan itu, kenapa kantor lazismu itu tidak segera ada? Itu ada beberapa sebab. Yang pertama, sebab SDM. Yang sebenarnya tidak ada alasan. SDM kita tuh banyak, aktivis kita itu banyak juga, tetapi selalu yang dikeluhkan adalah SDM. Kantor layanan lazis kantor lazismu di seluruh Indonesia di tingkat wilayahnya saja itu baru ada 22 kantor. Belum semua, kita ada 34 provinsi, baru 22 provinsi. Kendala yang disampaikan apa Bapak Ibu sekalian? SDM. Padahal kita punya aktivis banyak, berarti di situ ada miss bagaimana mengelola SDM yang ada di wilayah. Kemudian yang kedua, nggak tahu bagaimana cara memulainya. Yang ketiga, nggak punya modal. Sebenarnya kalau kita kreatif, tiga alasan itu tidak masuk akal. Tiga alasan itu bisa selesaikan sebenarnya. Cuman masalahnya adalah mungkin perlu pendampingan dari yang lain, baik itu dari internal di kota atau di wilayah itu, atau dari wilayah-wilayah yang lain yang bisa memberikan masukan-masukan cara bagaimana memulainya. Dan alhamdulillah di Kota Bekasi sudah mulai bergeliat lagi dengan berbagai macam dinamika dan fenomenanya. Mudah-mudahan tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, bagaimana fundraising itu ada beberapa kendala, bingung memulai dari mana. Kemudian sporadis fundraisingnya tuh, kemudian bergantung pada satu sumber. Contoh, untuk pendidikan hanya kaleng aja, filantropi cilik aja, padahal sumber-sumber yang lain banyak. Kemudian nggak punya data muzaki atau mustahik. Kemudian nggak ada program yang dijalankan. Tapi Kota Bekasi sudah banyak tadi disampaikan Mbak Setia. Singkat aja, langsung aja, nanti diskusi aja. Finansial, akibatnya apa? Finansialnya kacau, program mandek, pasukan pada datang pergi, kemudian organisasi tidak berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai seperti itu. Padahal satu sisi bahwa potensi zakat di Indonesia itu sangat besar sekali. Ada sampai disebutkan di tahun 2011 itu 217 triliun. Itu luar biasa. 2017 triliun per tahun. Itu kalau dipakai untuk mengentaskan kemiskinan, kira-kira orang miskin terentaskan nggak Bu? Mbak? Terentaskan, sejahtera per tahun gitu. Untuk pendidikan selesai itu semua. 3 permasalahan bangsa ini, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, selesai dengan gerakan zakatnya. Maka dari potensi itu kita maksimalkan. Hanya baru 6 triliun, berapa persen Bu? Dari 217 hanya 6 triliun yang bisa terhimpun. Masih jauh sekali, berarti potensinya masih besar. Hanya dibutuhkan kreativitas fundraising saja. Kemudian lagi yang membuat kita semangat adalah orang Indonesia itu paling dermawan sedunia. Coba bayangin, sedunia Bu, paling dermawan. Bukan orang Amerika, bukan orang Inggris, bukan orang Arab Saudi, tapi justru orang Indonesia paling dermawan. Saya punya cerita Bu, ketika penggalangan dana Palestina. Penggalangan dana Palestina, orang-orang Palestina kan dai-nya datang ke Indonesia.
Nah, itu kita dampingi dalam penggalangan dana dai-dainya. Nah, di suatu masjid itu ada seorang ibu-ibu tua, setelah selesai acara nyamperin Syekh Palestina. Syekh, saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya cincin. Cincinnya itu kalau ditaksir hanya ya paling 300-400 ribu lah. Saya berikan ini untuk membantu saudara saya di Palestina. Diterima oleh syekhnya. Syekhnya juga nggak usah, nggak mau sebenarnya, karena melihat kondisi ibu-ibu tadi. Tapi ibu-ibu nggak apa-apa, silahkan diterima. Akhirnya diterima oleh Syekh. Syekh kembali ke Palestina. Kemudian setelah kembali ke Palestina, Syekh punya ide, ada seminar internasional di Turki. Maka cincin itu dibawa dan diumumkan ke seminar internasional itu bahwa saya pergi ke Indonesia mendapatkan donasi cincin ini dari seorang ibu-ibu Ramadan yang lalu. Siapa yang mau menghargai cincin ini untuk didonasikan ke Palestina? Ada seorang pengusaha di belakang membeli cincin dari ibu-ibu itu yang harganya sekitar 400 ribuan itu dengan $1 juta. Luar biasa. Itu bukti bahwa orang Indonesia itu dermawan. Dan mungkin karena keikhlasan ibu tadi, harta yang dia sampaikan ke Syekh untuk saudaranya di Palestina itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilainya di dunia itu masih di dunia, belum di akhirat nanti. Itu karena mungkin keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Itu bukti bahwa orang Indonesia itu dermawan, Bapak Ibu. Jangan sampai tim fundraising di Kota Bekasi itu ciut atau malas. Kuncinya fundraising adalah semangat. Terus apa ya nanti, apalagi ya, mikir, hidup. Gitu kira-kira. Kelamaan. Ini aja Bu, Bapak-bapak. Terus aja ya, sekilas-sekilas aja. Muslim middle class maksudnya, terus bertumbuh. Tapi sekarang lagi turun nih Bapak Ibu sekalian karena ada corona. Tapi setelah corona, yakin kita dapat bonus demografi yang luar biasa, akan naik lagi insya Allah. Lanjut. Kemudian potensi wakaf. Oh tadi zakat, wakaf itu juga luar biasa. Wakaf Lazismu Persyarikatan sudah mendapatkan izin nadir mengelola wakaf uang. Mengelola wakaf uang sudah dapat, dan alhamdulillah itu potensinya 77 triliun. CSR-nya 12 triliun. Potensi yang luar biasa. Wakaf itu di sekolah misalnya atau di universitas, kalau digalang itu semakin tahun tidak semakin berkurang, tetapi akan semakin tambah. Seperti bola salju, awalnya kecil, dia menggelinding terus, semakin besar karena wakaf uang itu objek wakafnya adalah uang, yang mana uang itu tidak mungkin idle, tidak seperti tanah mungkin karena belum punya uang, bagaimana cara menghidupkan, perlu dana dan seterusnya. Tetapi kalau uang, per siswa berwakaf 100.000 per tahun misalnya, nikmatan kasiratan. Salawat dan salam mari kita sanjung kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Mas Edi, Pak Edi, Kang Zaini, Pak Eman, Pak Samsul, Ibu Wati, dan Ibu-Ibu Aisyah
yang saya banggakan dan seluruh peserta dari KL seluruh Kota Bekasi serta hadirin walidain, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa IBM yang saya banggakan. Alhamdulillah IBM Bekasi dapat barokah dari Lajismu. Ada 20 mahasiswa IBM yang mendapatkan beasiswa. Di antaranya tadi yang baca ayat suci Al-Quran, Abdul Wahid. Silakan Abdul Wahid cek YouTube-nya, dialog sama Ustadz Adi Hidayat. Nah, gitu ya. Tepuk tangan buat Abdul Wahid. Ini salah seorang penerima beasiswa Lajismu karena IBM kita mempunyai program ada 10 beasiswa untuk mahasiswa IBM hanya bayar di tahun pertama saja. Jadi sarjana di IBM hanya 8 juta sampai selesai. Luar biasa kan? Sisanya dari mana? IBM akan mencarikan sisa biayanya. Jadi IBM itu sudah fundraising juga. Jadi 28 juta kuliah dari awal sampai selesai sampai beres. 5 miliar selesai, Pak. Iya. Kami laporkan, silakan diakui IBM Bekasi sekarang di semester ini, semester ganjil 2020-2021 menerima beasiswa seluruhnya 557. Lajismu 20. Kalau total diuangkan semua 2,4 miliar dari Oktober sampai Maret. Ya, jadi kalau silakan laporkan Lajismu ini 2,4 miliar. Saya udah hitung tadi. Karena ada beasiswa KIP kuliah, jumlahnya 169 mahasiswa, SPP dibayarkan pemerintah, mahasiswanya dapat uang saku setiap bulan 700.000 kali dari mulai masuk sampai selesai selama 4 tahun. Itu pertama. Yang kedua, ada juga beasiswa UKT SPP, jumlahnya 365 mahasiswa IBM. Nah, maka totalnya di satu semester 2,4 miliar. IBM Bekasi mendapatkan fundraising dari luar ya, dari luar. Dan saya infokan Mbak Wati untuk Lajismu di Kota Bekasi ada beasiswa untuk mahasiswa domisili Kota Bekasi. Itu sama nominalnya 2.400.000 per semester. Kuliahnya mau di mana saja boleh. IBM Bekasi sedang pendekatan yang khusus yang berkuliah di IBM tentunya. Ada yang di UHAMKA, ada yang di UNJ. Mungkin Lajismu bisa sounding ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk kader-kader Muhammadiyah bisa mendapatkan beasiswa dari Pemda Kota Bekasi. Ini ada. Nah, saya sudah sedang cari informasi. Semuanya peluang beasiswa akan terus digali oleh IBM khususnya, dan kita kerjasama sama Lajismu. Karena IBM sendiri ya kita mensupport Lajismu. Saya ada bantuan dari beasiswa dari BSM, Rajnas BSM 200 beasiswa untuk tingkat SMK dan SMA. Maka saya ingat langsung, karena saya tinggal di Kota Bekasi, langsung bawa ini 20 sebarkan, silakan. Karena saya lahir dari Kuningan ngasih 20 gitu kan. Semuanya 200 untuk seluruh Indonesia. Jadi sangat banyak potensi-potensi, dan kami mohon dukungan dari para KL dan dari Lajismu. Insya Allah IBM akan mengadakan KKN di 3 kecamatan di Kota Bekasi, Mustika Jaya, Rawalumbu, dan Bantarnegara. Maka di KKN tersebut akan ada pengabdian masyarakat, bakti sosial, penelitian, dan lain-lain. Catur Dharma perguruan tinggi akan diterapkan di situ. Mungkin di situ Lajismu bisa masuk, PCM-nya bisa masuk, bisa ambil, ibu-ibu Aisyahnya bisa masuk, dan lain-lain. Nanti kami akan undang untuk rapat koordinasi. Kita akan ramaikan kegiatan-kegiatan baik sosial dan lain-lain di 3 kecamatan, Mustika Jaya, Rawalumbu, dan Bantar Gebang. Ada dari sana? Ya, Pak Baidi ya? Ya. Silakan azomnya kita akan promosikan nanti sekaligus.
Nah, itu untuk kegiatan-kegiatan, mari kita berkolaborasi. Insya Allah IBM Bekasi sangat welcome untuk bekerja sama dengan PDM, dengan PCM, Ibu-Ibu Aisyah dan lain-lain. Maka IBM Bekasi saya sudah terbuka kepada Pak Ketua PDM. IBM Bekasi sekarang baru bisa menganggarkan RAPB-nya baru 1,5% untuk kegiatan persyarikatan. Tadi Bu Wati malu ya, ini silahkan ACC Ketua PDM saya turunkan, begitu kan? Gitu. Jadi IBM Bekasi kita komit dengan itu, tapi baru hanya 1,5% untuk di tahun anggaran ini. Mudah-mudahan target saya kalau IBM sudah mapan, operasional sudah tertutup semua, saya akan naikkan dana sosial persyarikatan harus 10%. Masih jauh ya, tapi insya Allah. Jadi IBM harus besar bersama persyarikatan. Itu moto kami. Jadi sekarang terima kasih pada Lajismu telah mengakomodir putra-putra persyarikatan untuk belajar di IBM dan menjadi kader persyarikatan. Maka kami juga mempunyai program buat mahasiswa IBM yang dapat beasiswa. Ini kepada majelis tabiknya ada ya, mohon kerjasamanya untuk mendidik dan mengkader mahasiswa kami yang dapat beasiswa. Jangan hanya diberi beasiswa saja, begitu saja, tapi tidak dikembangkan dan tidak dimanfaatkan kekaderannya, karena ini adalah potensi yang kita miliki. Maka kayak Abdul Wahid itu kan dari Madura ya, dari Madura ya, dan yang lain-lain seperti Ustadz Adi Hidayat kan, berdialog dengan Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu saya yang mendaftarkan waktu ke Libyanya, memproses administrasinya, gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ada muncul seperti Ustadz Adi Hidayat yang lain-lain ya dari perguruan Muhammadiyah. Nah gitu. Jadi kepada PCM saya juga udah konfirmasi ke Mbak Wati, Lajismu coba fundraisingnya ini yang berbentuk real. Umpamanya IBM Bekasi membutuhkan tanah, maka lelanglah, berwakaf tunailah untuk pengembangan IBM Bekasi. Umpamanya di PCM mana yang sudah siap akan mendirikan SD Muhammadiyah atau Aisyah, maka kita gotong royong membangun SD atau sekolahan lah di cabang-cabang. Jangan semua amal usaha umplak di Imam Sarkoro dari TK sampai perguruan tinggi. Maka ketika IBM lahir, ini lahir dari anak kandung PDM Pak Ketua Pak Samsul Dari, lahir sebagai anak kandung PDM. Cuma ini anak kandung yang harus bisa mandiri di awal. Saya keluar dari komplek perguruan Imam Sarkoro, walaupun di sini ada UMJ Kampus Bekasi, ada STEMI Kampus Bekasi, itu kan itu anak tiri ya, masih dipelihara oleh PDM. Anak kandungnya sudah keluar tapi nggak apa-apa, anak kandung biar cepat mandiri, begitu ya. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Lajismu dan kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan untuk terus berbuat dan berbuat. Insya Allah kesehatan kita jaga di era pandemi ini, selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak IBM. Simbolis yang kemarin 40 juta sebagian sudah transfer ya. Ini 17 jutanya susulan SMKR ini. Kirimkan. Saya serahkan. Ini uangnya cash 17 juta. Nah, ini uangnya total ya. Nanti kwitansinya masih nyusul di terimakan ya Pak. Ya, oke. Terima kasih ya. Bagikan Pak. Kalau bisa 55 atau 10-10 boleh lah, jangan semua dulu ya. Yang infonya tidak semuanya Bu yang hadir. Tadi infonya tidak semua hadir kan, ada yang. Oh ya udah, ini aja ya, apa perwakilan aja. Ini tolong dibantu difotoin nanti. Pak Rektor juga sama ini. Baca ini. Agak kanan. Pak Liman tadi. Ya. Agak geser ke sini. Cukup nggak? Agak geser ke kanan. Agak geser ke kanan. Oh, geser ke kanan, geser. Terus tengah lingkar gitu ya. Iya, tengah melingkar ya.
Ini masuk nggak? Dah, dapat semua Pak. Masuk. Sana ikut, udah ikut semua. Iya, iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita lanjutkan acara pada hari ini. Acara selanjutnya adalah simbolis dan penyerahan beasiswa untuk pengurus MDMC Bekasi Saudara Rohidi sebesar 2.500 per semester, dikarenakan yang bersangkutan belum bisa hadir, jadi kita lewati. Dan sedikit informasi bahwasannya Bapak Wakil Wali Kota ternyata berhalangan hadir pada siang hari ini dan minta disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya penandatanganan MOU Lajismu Kota Bekasi dengan KL Sekota Bekasi yang akan diberikan oleh perwakilan KL Lajismu Sekota Bekasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Bukan saya, bukan ada dari KL-nya masing-masing. Yang hadir aja itu yang hadir. Silakan untuk KL yang sudah hadir untuk ke depan menandatangani MOU yang sudah disiapkan oleh